Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat pagi, semangat pagi semuanya. Seperti biasa di setiap hari Rabu pagi jam 9 sampai jam 10 bertemu kembali dengan saya Dr. Agus Joko Susanto dalam acara Secangkir Kopi Hangat. Acara Secangkir Kopi Hangat membahas perihal penyakit autoimun, sistem imun dan sebagainya yang terkait dengan sistem imun dan autoimun. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat luar biasa dan tidak kalah menarik dengan topik yang sebelumnya. 1 jam ke depan silahkan ikut join, ikut bergabung, dan silahkan mengajukan berbagai macam pertanyaan terkait topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Sebelumnya akan saya sapa dulu dari Alergi Imunologi Trisolo ya, Facebook maupun Instagramnya Alergi Imunologi Trisolo ya. Semangat pagi semuanya penyintas autoimun. Dan selamat pagi semuanya untuk yang Sobat Muardi ya, di Facebook, YouTube maupun Instagramnya Rumah Sakit Dr. Muardi. Silahkan ikut join ya, bergabung. Tapi tidak usah kecewa kalau misalnya tidak bisa ikut live ya, karena memang acara ini jam 9 adalah seperti biasa jam kerja, sehingga mungkin banyak juga yang tidak bisa ikut gabung. Bisa melihat kembali tayangan ini, live streaming ini di Facebook maupun YouTube-nya Rumah Sakit Dr. Muardi. Dan ini bisa dilihat diulang-ulang yang dulu yang pernah live yang apa ya, topiknya apa, bisa dilihat kembali. Dan silahkan di-share boleh ya, karena memang tidak ada hoax. Karena acara Secangkir Kopi Hangat menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya. Hari ini narasumber kita sangat luar biasa. Dulu beliaunya memang sudah pernah kita hadirkan di acara Secangkir Kopi Hangat ini, dan tidak jauh-jauh nih topiknya dengan kompetensi beliau ya. Dulu juga sama ya. Sekarang mungkin lebih agak tidak spesifik, ini agak lebih banyak ini ya. Jadi dengan topik untuk wajah ya, mohon maaf karena kita pakai masker mungkin nggak begitu familiar ya. Nanti bisa dilihat di depan ini ya. Siapakah beliau ini? Ini saya panggilannya sih pendek, padahal namanya panjang sebenarnya ya. Karena kita akan membahas penyakit kulit di autoimun di kulit ya, dan bagaimana penanganannya. Nah, makanya kita menghadirkan narasumbernya dari spesialis kulit ya. Kita hadirkan narasumber kita pada pagi hari ini Dr. Muhammad Eko, spesialis kulit. Ini dokter nih istilahnya. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Pagi ya. Ini memang secara udara di luar nih harusnya salamnya gimana salamnya? Kalau saya seperti biasa salamnya selalu begini. Sesuai dengan masker. Maskernya menarik sekali memang Dr. Eko ini sejak dulu memang zaman kuliah itu seperti ini nih ya. Salamnya salam gini ya. Salam ya Pak. Sehat-sehat terus hari ini. Alhamdulillah sehat-sehat Dokter Sakoji. Di luar ini udara di luar juga mulai agak mendung-mendung tipis nih sebenarnya. Biasanya kalau mendung tipis bisa enggak ya? Kadang ini sudah mulai hujan. Hujan ya kemarin ya. Aktivitas gimana Dok nih selama pandemi Covid nih? Ya tetap ada apa itu, kita jaga jarak yang jelas ya, sesuai prokes. Terus ya kegiatan-kegiatan sudah banyak dikurangi. Tetapi karena ini sudah mulai level PPKM-nya sudah mulai menurun, nah kegiatan sudah mulai agak padat lagi. Ya. Itu. Tetap harus protokol kesehatan ya. Protokol kesehatan tetap dijaga. Jadi saya nyampaikan ini Dr. Eko, 5M ya. 5M, memakai masker dengan benar, menutup mulut dan hidung, kemudian menjaga jarak ya, mencuci tangan dengan air sabun, kemudian mengurangi mobilisasi kalau bisa ya. Kalau nggak penting sekali ya Dok ya. Iya betul. Mana-mana. Dan yang terakhir, yang kelima kali adalah menghindari kerumunan. Jadi kalau misalnya mohon maaf olahraga bareng-bareng terus nanti kumpul bareng-bareng, lepas masker malah cita-cita, nanti menjadi kluster lagi ya. Ada satu tambahan Dokter Joko yang mungkin belum muncul ya. Iya ya. 6M. Oh, 6M itu mengurangi makan bersama. Oh, jadi kerumunan bersama itu menghindari kerumunan tadi ya. Makan bersama spesifik lagi. Oh, makan bersama. Karena sering klasternya kan sering dari makan bersama itu yang makanya ada 6M berikutnya yang mungkin belum banyak yang familiar. Ya, memang makan bersama ini memang jadi polemik ya. Mohon maaf, misalnya kan tadi saya sudah sampaikan olahraga bareng-bareng, kemudian kumpul bareng makan nyoto bersama. Biasanya nyoto, Iya, pipitan nyoto itu pengalaman pribadi. Iya. Ya Dok, memang ini kita bahas ini mungkin Dokter Eko bisa nih dulu menyapa dulu nih Sobat Muardi dan penyintas autoimun. Sobat
Muardi dan penyintas autoimun, selamat pagi. Berjumpa kembali dalam kurun waktu yang mungkin kalau bahas autoimun sudah lama sekali ya. Dulu ruangannya di ruang direktur, ini sudah di ruangan baru ya. Jadi selamat berjumpa lagi. Hari ini kita akan membahas penyakit autoimun yang mengenai kulit. Ya, ini lebih luas. Kalau dulu lebih mengarah ke psoriasis ya. Kalau ini lebih luas. Jadi lebih banyak penyakitnya. Jadi nanti bisa menanyakan yang berkaitan dengan autoimun lebih luas. Tapi tidak hanya autoimun saja, mungkin nanti kadang-kadang kan mereka itu menanyakan penyakit kulit. Tidak masalah, yang penting apa yang Anda alami bisa kita bantu. Mumpung ada Dr. Eko nih pada pagi hari ini ya. Dok, ini terkait menarik sekali ya untuk yang autoimun pada kulit ini. Mungkin bisa Dr. Eko menyampaikan dulu ya untuk yang sobat mati maupun penyintas ini. Ya. Kira-kira itu penyakit autoimun di kulit itu apa saja sih jenisnya? Mungkin kan mengingat lagi reminding ya. Ya, jadi penyakit autoimun itu tidak hanya spesifik, tapi dia bisa luas ya. Nah, dalam hal ini kita bahas yang penyakit kulit. Nah, untuk penyakit kulit itu bisa jadi contohnya adalah penyakit autoimun kulit berlepuh. Nah, jadi ada penyakit yang ditandai adanya kulit berlepuh. Itu anak bisa terjadi, tapi yang paling sering memang usia yang sudah tua. Itu misalnya pemphigus vulgaris, pemphigus bullosa dan lain sebagainya. Jadi ditandai adanya kulit-kulit berlepuh itu. Terus berikutnya lagi di lapisan kulit agak bawah, yaitu di lapisan dermis ya. Jadi itu di lapisan kulit jangat itu bisa terjadi kayak penyakit autoimun seperti lupus, scleroderma atau dermatomyositis ya. Jadi banyak juga yang terkena juga ya. Terus bisa juga kalau khusus mengenai sel yang menghasilkan melanosit, vitiligo. Nah, ini sering. Jadi bercak putih biasanya di sekitar wajah atau di tempat yang lain yang warnanya seperti putih susu. Nah, jamur, orang kira jadi jamur ya. Seperti panu. Nah, kalau orang seperti panu. Nah, itu biasa warnanya putihnya susu. Dan itu nggak hilang. Jadi susah sekali hilangnya. Kalau jamur kan kadang bisa sembuh sendiri ya. Nah, ini nggak hilang-hilang, terus makin lama kok makin meluas kanan kiri. Nah, itu biasanya bisa jadi itu vitiligo, bisa juga psoriasis yang pernah kita bahas, atau bisa juga kalau tiba-tiba kok kepala saya kok tiba-tiba kok botak ya dok. Nah, jadi botaknya itu tidak berpola. Jadi ada botak yang berpola seperti botak profesor, itu biasanya kan berpola di depan. Ya, berpola dari depan atau yang dari ubun-ubunan, ubun-ubun. Nah, itu meluas. Nah, itu botak yang berpola. Tapi kalau yang khusus penyakit autoimun itu tidak berpola. Jadi dia muncul mau di bagian rambut di sebelah manapun dia bisa muncul. Tiba-tiba kok pasien taunya kok rambut saya kok tiba-tiba kok petak. Bahasa Jawanya itu petak ya, pitak ya. Kalau bahasa Indonesianya pitak itu. Nah, itu juga termasuk penyakit autoimun. Nah, jadi banyak sekali penyakit autoimun yang mengenai kulit banyak. Tapi mungkin ya tidak sebanyak yang penyakit non autoimun. Ya, itu. Dan seperti ini banyak sekali ya sobat mati ya, dari penyintas autoimun mungkin udah agak familiar juga ya terkait masalah autoimun dan kulit ya, karena beliaunya ya penyintas ini kan kadang ada banyak juga yang mengalaminya sendiri, jadi sudah pintu paham. Tapi untuk sobat mati nanti bisa tanyakan ini bagaimana sih bedanya. Nah, ini yang penting ini yang perlu diwaspadai sebelum kita nanti udah ada beberapa yang bertanya, tapi kita bahas dulu aja Dr. Eko. Kira-kira yang membuat agak lebih spesifik atau untuk sobat muardi ini harus hati-hati terkait masalah autoimun pada kulit bagaimana? Apakah ada perbedaan ataupun ada hal yang spesifik khusus? Oh, ini kalau ini kemungkinan autoimun gitu. Iya. Diwaspadai ini. Ya, jadi contoh sebenarnya kita membahas untuk itu yang pertama yang kulit pitak tadi ya, namanya alopecia areata. Nah, itu kadang-kadang kan kulit pitak bisa terjadi pada anak. Ya. Bisa pada orang dewasa. Ya. Nah, kalau pada anak biasanya kalau tiba-tiba ada anak datang ke dokter terus tiba-tiba kok kulitnya kok botak, rontok sebagian. Nah, itu biasanya karena jamur. Itu cara simpel
simpel membedakan. Terus biasa kita tanyakan, ibu ada sekitarnya ada yang kucing dipelihara apa enggak, atau kucing tetangga yang sering dolan, sering digendong ada apa enggak. Nah, itu biasanya kalau pada anak. Nah, kalau alopecia areata itu sering biasanya memang tidak pada anak, memang tidak sering ya. Nah, itu biasanya mulai usia remaja. Usia remaja bisa umur waktu apa itu SMA atau kuliah atau sudah kerja. Nah, itu tiba-tiba kok rambut saya petak. Nah, itu sebagai cara simpel membedakan itu karena autoimun apa tidak. Karena memang yang rambut tiba-tiba petak itu kita bisa melihat usianya, itu bisa memperkirakan ini autoimun apa tidak. Itu kecuali kalau yang tadi bulannya botaknya berpola. Nah, jadi dari depan membentuk huruf M atau dari belakang habis kayak pemain sepak bola Zinedine Zidane itu kan botaknya dari sini. Nah, itu penyakit kebotakan karena hormon ya, jadi beda lagi. Nah, itu biasanya pelan-pelan botaknya lambat. Tapi kalau yang botaknya kalau autoimun tadi biasanya sering muncul mendadak. Pasien tahunya kok tiba-tiba kok rambutnya aku sudah nggak ada. Nah, itu ciri khas daripada apa itu autoimun. Dan itu nggak kerasa seringnya. Beda kalau yang pada anak tadi pitaknya karena jamur itu tadi biasanya cenderungnya gatel digaruk, terus makin lama kok rambutnya habis. Jadi yang di daerah tertentu itu habis, nah itu biasanya karena jamur. Itu kalau yang rambut kepala ya. Terus nah ini yang sering juga itu vitiligo. Nah, vitiligo ini ciri khasnya biasanya melihat warnanya. Jadi kalau ada warna putihnya itu putih seperti putih susu atau putih kapur dan nggak bersisik. Nah, itu biasanya mengarahnya ke vitiligo. Biasanya sering terjadi di sekitar mulut atau di sekitar kelopak mata. Itu yang sering ya. Ini biasanya malu, pasien sering kok makin lama makin meluas ya. Tapi bisa juga muncul di tempat yang lain kayak di apa itu di ujung-ujung jari sini juga bisa, atau di tempat yang lain juga bisa. Cuman ciri khasnya warnanya putihnya itu seperti putih susu atau putih kapur. Nah, itu yang sering salah diartikan pasien sebagai jamur. Pokoknya bercak putih itu pasien selalu bilang, dok ini saya kok panuan jamurnya. Nah, itu beda. Kalau jamur biasanya di daerah yang tertutup. Jadi cenderung di daerah yang banyak berkeringat di dalam apa itu area yang tertutup, seperti di bagian dada atau punggung atau di lengan atas. Tapi bisa juga meluas sampai leher, wajah juga bisa. Tapi seringnya munculnya di daerah tertutup, dan itu bercak putihnya berbeda. Jadi dia tidak warnanya putih susu, tapi dia cenderung putihnya kecil-kecil banyak sekali, terus kadang-kadang bergabung kayak membentuk bunga atau awan, dan itu biasanya bersisik dan cenderung gatal ketika berkeringat. Tapi kalau yang vitiligo tadi nggak ada kerasa apapun. Jadi tiba-tiba kok makin lama melebar di sekitar mulut, sekitar mata, putihnya putih susu tadi. Nah, itu mengarahnya ke vitiligo. Nah, ini dua penyakit itu yang sering kita jumpai. Ada juga psoriasis ya. Psoriasis yang bercak merah yang bersisi tebal. Nah, itu biasanya di daerah yang di kulit kepala, atau bisa juga di daerah-daerah yang tempat yang lain kayak dengkul, siku, atau di punggung. Nah, itu kadang-kadang juga susah membedakan dengan ketombe. Dok, bilangnya biasa ketombe. Dok, rambut kepala saya kok ada ketombe. Nah, biasa cuman kalau ketombe itu biasanya cenderungnya sisiknya tidak setebal pada psoriasis. Terus biasanya tidak apa itu menempati areanya tidak seluas psoriasis. Biasanya psoriasis kayak pakai nutupi di area yang tertutup rambut, itu bisa jadi semuanya kena. Dan itu biasanya di perbatasan antara rambut dan kulit. Nah, itu biasanya psoriasis biasanya berada di daerah-daerah tersebut. Cuman kalau untuk yang ketombe tadi biasanya kan memang sisiknya tipis ya, itu yang membedakan. Terus merahnya itu juga biasanya tidak setebal pada psoriasis. Biasanya psoriasis itu kan apa itu kita nyebutnya biasa plakat. Nah, itu kemerahannya itu biasanya cenderung lebih tebal, jadi ada peninggian, terus sisi di atasnya lebih tebal. Nah, itu diperkuat kalau dia muncul di tempat yang lainnya itu. Jadi bisa membedakan
dengan mudah kalau kita melihat pola sisiknya, tebel banget apa tidak, atau pola merah-merahnya juga tebel apa tidak. Nah iya, itu. Nih, dari Dr. Eka nih ya, udah sampaikan sedikit terkait masalah penyakit autoimun itu udah mulai banyak yang tanya nih. Nah, sahabat dulu nih yang selamat pagi semuanya udah join ya, udah bergabung di acara saya Kopi Hangat. Ini mulai dari Instagram dari atas sendiri, coba lihat Mbak. Instagram atas itu mungkin, oh ya udah pada join semua ya, oke. Dan dari Facebooknya maaf ini dari Mbak Mira ya. Bisa sini, oh ya, Ruth RSD Sragen hadir ya. Selamat pagi juga RSD Sragen, RSD karena juga rame nih ya kayaknya Sragen ya. Terus apa nih Mbak Purnama Ningsih Juwono, salam kopi hangat Dr. Agus, oke ya, sama hangat. Terus Mbak Gia Nurdiani, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perihal autoimun pada vitiligo nih, bagaimana dokter, apakah bisa ditangani tuntas nih? Terima kasih. Ini udah disampaikan lagi nih dok, ini masalah vitiligo tadi yang seperti panu ya, padahal bukan panu ini. Iya. Vitiligo bisa ditangani, cuman tergantung luasnya juga. Kalau misalnya masih sedikit, itu bisa tertangani. Tapi kalau luas ya itu lebih susah lagi. Jadi penyakit kulit itu kan sembuh tidaknya itu berkaitan dengan luas. Semakin sedikit biasanya semakin mudah tertangani. Tapi kalau semakin luas itu semakin susah dan butuh waktu lebih lama. Tapi insya Allah vitiligo itu bisa ditangani walaupun ada walaupunnya. Butuh waktu yang lama. Karena memang pengalaman itu vitiligo itu ketika kita memberikan obat-obatan itu kadang dalam 1 bulan itu belum banyak perbaikan. Paling hanya sudah mulai muncul semburat kecoklatan, nah gitu. Terus semakin tambah bulan nanti akan semakin hasilnya semakin kelihatan. Jadi hitungannya tidak hitungan hari atau minggu, tapi hitungannya berbulan-bulan. Tetapi insya Allah bisa sembuh karena penyakit autoimun itu bisa dikontrol, akan tetapi bisa kambuh lagi. Nah ini yang tidak bisa kita cegah itu kekambuhan, karena memang sering dia muncul lagi dan kita tidak pernah tahu dia munculnya di mana. Nah itu susah untuk dicegah, kecuali ada pengecualian. Kalau misalnya penyakit kulit itu vitiligonya itu sering muncul di tempat yang tertentu saja. Jadi kalau misalnya kok sering kambuh di sekitar mulut tok, nanti kambuh ya di sekitar mulut. Nah itu bisa ada teknik pencegahan, namanya mengoleskan salep di weekend terapi. Jadi dioleskan setiap Sabtu Minggu, dioleskan di daerah yang dulunya ada vitiligonya. Kalau sudah sembuh ya itu hanya setiap Sabtu Minggu. Nah itu tujuannya bisa mengontrol, mencegah biar tidak muncul. Itu jika munculnya selalu di tempat yang sama. Nah kalau munculnya di tempat yang selalu berpindah-pindah, nah kita tidak bisa, karena kan kita tidak bisa memberikan weekend terapi di lokasi yang mau muncul, kan kita tidak pernah tahu. Tapi insya Allah bisa diatasi. Itu bisa datang ke dokter kulit yang terdekat, tetapi butuh kesabaran dan butuh waktu yang lama. Jadi memang membutuhkan betul-betul telaten, karena kadang-kadang pasien itu berobat sekali, 2 kali mari, nah itu pada akhirnya terus lari. Tapi jangan seperti itu, karena vitiligo butuh waktu yang lama. Insya Allah bisa diobati, hanya memang butuh sabar dan telaten gitu. Tapi memang bisa ini ya, nanti yang putihnya bisa kembali saya Mbak Gia ya, tadi insya Allah bisa kembali ya. Itu karena kita sudah banyak pengalaman, kulitnya bisa kembali normal. Yang penting sabar ya, sabar dulu ya. Kalau gini dok, misalnya nggak diobati bisa pulih sendiri enggak? Yang misalnya cuma sedikit kayak bercak gitu. Nah, jadi tubuh pun sebenarnya juga mempunyai mekanisme untuk mengatasi dirinya sendiri yang error. Sebenarnya ada mekanisme itu. Cuman kadang-kadang juga untuk mencegahnya, untuk mengatasi itu juga kadang-kadang juga tidak berhasil. Jadi tergantung individu. Tapi artinya penyakit autoimun itu bisa juga sembuh sendiri. Tapi jangan diharapkan sembuh sendiri. Jadi kalau misalnya, caranya dokter bisa mari dewe, nah dibiarkan tambah banyak. Nah, mending kalau sudah terdeteksi autoimun segera diobati. Walaupun secara teoritis kalau yang sedikit kadang bisa sembuh sendiri. Kita bilang kadang ya karena tidak selalu bisa sembuh sendiri. Tetap sebaiknya kalau sudah terdiagnosis penyakit autoimun memang segera diobati. Iya, jadi itu ya.
Jadi memang kadang ya itu tadi dikiranya sepele kan gitu. Nanti lama-lama kalau udah banyak jadi bingung sendiri dan sebagainya. Iya Mbak Kia ya, terkait masalah vitiligo. Ini dari Mbak apa nih? Mira Risadini. Dokter Mira ini. Oh, Dokter Mira nih. Nah, itu suaminya di belakang. Oh iya ini. Aduh, sampaikan ini mungkin temannya Dokter Eko nih ya. Nanti yang jawab harus Dokter Eko, bukan saya nanti. Dok, banyak yang minta rekom vaksin, terutama pasien-pasien yang autoimun, misalnya psoriasis atau pemphigus. Kalau masih dapat MTX, MP atau agen imunosupresan lain, bagaimana rekom vaksinnya? Terima kasih. Ini ya ini pasti dokter nih, karena pertanyaannya seperti ini. Iya, ini jelas ya, ini Dokter Mira. Kalau bukan dokter ya kayak gini lah, ada MTX, MP, agen imunosupresan itu susah. Selamat pagi Dokter Mira, dapat salam dari suaminya, Mas Reza. Ya, jadi prinsipnya gini, sepanjang minum obat-obatan imunosupresan, kalau bisa jangan divaksin, nanti mengganggu. Proses vaksinasi kan membutuhkan proses di mana terbentuknya sistem imun. Jadi biar jadi antibodinya biar jadi, terus sistem imun selulernya juga biar jadi. Kalau diberikan obat-obat imunosupresan nanti dihambat. Itu jadi ada resiko nanti tidak maksimal terbentuknya proses imunisasi atau vaksinasi. Memang sebaiknya dihentikan dulu pengobatannya. Cuman memang repot ya, karena untuk penyakit autoimun seperti pemphigus, psoriasis itu kan membutuhkan terapi jangka panjang. Nah, ini memang dilema itu artinya kalau misalnya kita memaksakan vaksinasi, nanti obatnya dihentikan dulu, penyakitnya bisa flare, bisa kambuh lagi. Tetapi kalau tidak diimunisasi nanti ada resiko bisa terkena COVID, dan itu bisa lebih berat, karena kan biasanya orang divaksin sama tidak divaksin lebih berat kalau misalnya orang tidak divaksin ya. Nah, kalau seperti ini ya tetap menunggu pengobatannya biar bisa penyakitnya terkendali dulu. Kalau penyakit terkendali, dosisnya bisa betul-betul dikendalikan, sudah nggak minum, baru bisa divaksin biar tidak terganggu proses vaksinasinya. Itu ya tetap kita anjurkan, karena vaksin berkaitan dengan virus COVID, jadi artinya tetap prokes yang tetap utama. Artinya tetap prokes kemana-mana harus prokes biar tidak terkena COVID. Yang penting itu dulu kalau orang sedang proses pengobatan dengan imunosupresan. Jadi prinsip yang ditekankan, nggak usah khawatir, tetap asal kemana-mana prokes, makan kalau bisa ya dibawa pulang. Jadi itu lebih menjamin pasien tidak kena COVID. Jadi nomor satu adalah pasien tidak kena COVID dulu. Nah, kalau misalnya nanti penyakitnya sudah terkontrol, obatnya sudah tidak diminum lagi, itu baru bisa divaksin biar vaksinasi bisa terbentuk antibodi atau sistem imun selulernya biar lebih maksimal. Itu. Ini PR semua dokter seperti ini, kalau ada pasien yang minum obat imunosupresan dan harus vaksinasi, tetapi tetap sebaiknya tidak diberikan obat imunosupresan ketika mau vaksinasi. Ada resiko memang penyakitnya flare. Makanya tadi nunggu penyakitnya terkontrol dulu, terus tidak sedang minum obat-obatan baru divaksin. Karena proses vaksinasi ini pun juga masih dalam jangka panjang. Itu ya, Dr. Mira ya, saya tambahkan lagi ya. Tadi memang betul yang disampaikan Dr. Eko. Jadi vaksinasi kalau tanya autoimun boleh, nomor satu boleh dulu ya. Tadi disampaikan Dr. Eko betul sekali. Cuman harapannya adalah kalau sedang autoimun itu paling bagus adalah menggunakan obat-obat yang dosis paling minimal dulu, paling minimal yang masih bisa ngontrol autoimunnya, sehingga harapannya setelah divaksin terbentuknya antibodi itu bisa lebih optimal, walaupun tidak bisa mendekati orang normal ya, mendekati orang normal, kita tetap bisa diberikan vaksin ya, tetapi kalau bisa dosisnya diturunkan dulu ya, turunkan dulu. Tanya boleh ya, kalau vaksin boleh. Mau vaksin apa boleh ya, mau yang mRNA, mau Moderna, Pfizer, Astra, Sinovac, semua boleh, tetapi tadi
harapannya kan setelah divaksin kan antibodi terbentuk optimal ya. Ini kalau memang masih menggunakan obat-obatan seperti ini kan berarti antibodi tidak terbentuk optimal, sehingga yang paling bagus ya apa, nomor satu protokol kesehatan dijaga ya, kemudian harapannya orang-orang sehat yang lain sekitarnya itu sudah divaksin semua, jadi terbentuk herd immunity yang dia bisa melindungi para penyintas autoimun ini sebenarnya dengan yang masih memakai obat-obatan imunosupresan, sehingga terbentuk bisa sama-sama ini ya, sama-sama melindungi, istilahnya seperti itu. Tapi kalau ditanya boleh, ya itu nanti untuk sekalian, untuk dari siapa nih, Mbak Fatha Heri ya, dokter saya ini belum vaksin karena autoimun RA nih, saya gimana solusinya? Karena apa-apa harus menunjukkan kartu vaksin. Yang paling bagus adalah tidak bepergian dulu, nomor satu ya. Protokol kesehatan 5M jaga. Tadi gini Mbak Fatha ya, rheumatoid arthritis divaksin boleh divaksin, tetapi ya tadi sudah saya sampaikan, sama dengan autoimun jenis lain, kalau sudah terkondisi terkontrol dengan baik ya, tidak ada flare atau nyeri-nyeri akut, kemudian obat yang dikonsumsi bisa minimal, boleh divaksin ya, tidak apa-apa. Walaupun mungkin secara ilmu antibodi yang dibentuk itu tidak sebaik orang yang tidak minum obat kan gitu ya. Tidak apa-apa Mbak Fatka ya. Jadi kontrolkan dulu RA-nya, bisa dosis minimal, dalam beberapa minggu ini terkontrol baik, boleh vaksin ya, oke ya. Melani Sergar nih, dok, pagi dokter ya, pagi ya. Dok, bulan ini telapak tangan saya mengelupas kulitnya, sudah saya beri lotion tapi terus menerus mengelupas seperti ganti kulit. Apa ini autoimun? Nah itu ya, ini sebenarnya problem sering munculnya pada saat pandemi ini. Jadi banyak sekali pasien yang telapak tangannya rusak. Oh iya. Ya, jadi ini sebenarnya penyebabnya karena justru sering menggunakan hand sanitizer atau sering cuci tangan pakai sabun. Nah itu memang ada resiko kulitnya rusak. Nah sebenarnya ada tekniknya biar kulit kita nggak rusak. Jadi selama ini kan kita tetap prokes tetap ya, mencuci tangan pakai sabun, terus kemudian pakai hand sanitizer itu tetap dijalankan. Hanya saja sebaiknya tidak hanya kemana-mana, kan selama ini bawanya cuman hand sanitizer, tapi mulai saat ini kalau bisa kemana-mana juga bahan hand body atau hand cream. Nah tujuannya biar kulitnya tidak rusak. Jadi kalau misalnya habis cuci tangan pakai sabun atau pakai hand sanitizer, segera pakai hand body, karena bahan yang ada di antiseptik atau di sabun atau kena air itu pada akhirnya bisa mengikis lapisan kulit. Jadi kalau kita sering cuci tangan dengan hand sanitizer atau dengan air tok, ya itu pada akhirnya kulit itu pada akhirnya akan membuat lapisan minyaknya di kulit itu hilang, rusak. Terus pada akhirnya kadar air tidak akan tertahan di kulit lagi, airnya banyak yang menguap. Nah makanya dengan menggunakan hand body itu tujuannya adalah mempertahankan kadar airnya biar tetap terjaga di situ, sehingga pada akhirnya bisa mencegah kulit tidak kering. Nah itu tekniknya seperti itu. Nah mulai sekarang kalau bisa kemana-mana selain bawa hand sanitizer juga bawa hand body atau hand cream yang tujuannya untuk melembabkan kulit. Dipakai segera sehabis cuci tangan atau habis pakai hand sanitizer. Terus di rumah kalau misalnya di situ kan kadang-kadang kita punya wastafel, di situ ada sabun untuk cuci tangan. Nah sebelahnya ditambah hand body, karena itu biar untuk merangsang yang lain juga pakai hand body setelahnya. Nanti kalau bisa diperinkan, dipasang, segera pakai hand body setelah cuci tangan pakai sabun di wastafel ini. Jadi dengan mengkondisikan dikasih tulisan seperti ini, orang yang nanti cuci tangan terus kemudian segera pakai hand body. Nah itu insya Allah nanti asal rutin pakai hand body, insya Allah nggak gampang kulitnya kering lupas itu. Jadi bukan autoimun, itu memang banyak sekali terjadi setelah masa pandemi ini karena kebiasaan pakai hand sanitizer dan cuci tangan pakai sabun.
Ya, dan yang untuk lebih jelas nanti Mbak Melani Siregar ini bisa kontrol ke dokter kulit ya terdekat. Ya, kalau untuk mengatasi kulit kering itu bisa. Tapi kalau misalnya belum sempat ke dokter kulit ya pakai hand body. Ya, minimal di hand body tulus. Jadi pakainya segera sehabis mandi ya, pakai hand body. Itu juga ada tekniknya juga. Ya. Jadi sering mandi kita pakai hand body, pakainya setelah mandi terus ngladeni gawe ke kopi bojone, ngasih njungkati anake wis kulite wis garing terus pakai hand body nggak efektif. Ya. Jadi kalau bisa hand body ditaruh di kamar mandi. Jadi begitu handuan langsung dipakai hand body-nya. Nah, itu jauh lebih efektif daripada sudah keluar kamar mandi baru wirawiri baru pakai hand body. Jadi nggak efektif itu. Panas kena kompor. Iya, kadang-kadang sudah yang jelas kulitnya sudah kering nantinya. Jadi itu. Tapi ya tadi terus setelah itu nggak sembuh kontrol ya. Untuk apapun kalau Mbak Melani Siregar dekat sekitar Solo Raya bisa datang ke rumah sakit Dr. Muardi nanti ya. Terus juga nanti bisa konsultasi untuk dilihat ya, diperiksa apakah ini penyakit autoimun atau bukan, atau memang karena penyebabnya apa nanti bisa ditahu ya Dok ya. Ya. Dari Mbak Fairul Nur nih, Dok mau tanya acute cutaneous lupus nih, itu apa ya Dok? Terima kasih nih. Nah ini bagian dari penyakit SLE, Systemic Lupus Erythematosus atau lupus erythematosus sistemik itu. Jadi kalau biasanya sering terjadi pada mbak-mbak atau ibu-ibu wanita aja. Nah, itu kalau terdiagnosis oleh dokter penyakit dalamnya itu lupus, nah itu nanti kemungkinan besar di bagian wajahnya itu bisa muncul bercak kemerahan yang mirip kupu-kupu. Malares namanya. Jadi di daerah wajahnya, nah di sekitar sini itu nanti ada lesik kemerahan yang mirip kupu-kupu. Nah, itu yang disebut sebagai akut cutaneous lupus. Nah, ini memang kalau ada bercak merah di pipi terus kemudian warnanya merah dan itu terdiagnosis penyakit lupus oleh dokter penyakit dalam, nah itu satu klub dengan penyakit lupus itu sendiri. Jadi tanda-tandanya seperti itu. Nah, ini apa itu mudah-mudahan bukan penyintas lupus ya, karena kalau penyintas lupus nah berarti dihafali aja kalau misalnya nanti ada bercak-bercak merah di pipi yang bentuknya seperti kupu-kupu, nah itu yang disebut sebagai acute cutaneous lupus. Itu Pak Fairul nih dari Singapura nih ya. Jadi gimana kabar Singapura? Udah lumayan ya Pak Fairul ya dibanding di Jakarta, Indonesia ya. Di sana juga sama nih ya. Mungkin tidak ada COVID Mu ya. Tapi sebenarnya sih apapun COVID-nya ya 5M pencegahannya gitu aja. Iya kan? Itu yang penting. Kenapa tambah satu lagi ya. Dari Mbak Fairul gitu ya. Jadi memang itu kenapa kayak kupu-kupu, karena kanan kiri kan mirip ya, seimbang kanan kiri. Jadi kan kayak gambarannya kayak ada kupu-kupu nempel di tubuhnya itu di hidung, sayapnya itu di pipi kanan kiri. Jadi ya seperti gambaran kupu-kupu ya. Tapi ada juga yang mirip seperti itu. Ya. Itu di penyakit kulit yang lain. Jadi memang gambaran kupu-kupu tidak identik lupus, punya lupus. Jadi kalau misalnya kok bercak kemerahan di pipi kanan kiri, nanti terus tiba-tiba kok lupus, belum tentu, dan itu memang harus diperiksakan lebih lanjut lab ataupun nanti ke dokter penyakit dalam untuk memastikan bahwa lupus apa tidak. Jadi tidak semua bercak merah di pipi itu lupus itu. Tapi tersebaliknya kalau memang sudah menderita lupus, ada bercak merah di pipi, nah itu jelas itu bagian dari ada juga ini dok, lupus. Yang mohon maaf kalau yang di daerah pegunungan itu juga mirip itu. Daerah pegunungan kan bisa timbul merah itu. Bidi-bidi yang dikiranya juga lupus. Karena memang karena faktor ketinggian kan orang-orang tinggal di dalam pegunungan tinggi itu 2000 meter ke atas itu biasanya ada merah-merah ya. Jadi padahal bukan lupus. Jadi itu tidak semua harus lupus ya. Terus ini dari siapa dulu nih? Dari Mbak Nika atau dari Arnita nih? Dari Arnita dulu ya. Ini yang dari Instagram tadi ya Mbak Arnita dulu. Pendidikan dulu. Dari Arnita nih. Arnita dokter dokter gigi ini ya. Dokter mau nanya yang psoriasis. Karena saya oleh dokter dinyatakan psoriasis. Apakah ada rasa gatal yang kepingin digaruk terus? Iya, betul. Jadi bisa muncul gatal, bisa juga tidak, tergantung pasien masing-masing.
secara teoritis memang bisa muncul gatal. Ya, tapi banyak pasien juga yang tidak merasakan gatal. Jadi tidak ada keluhan gatal sama sekali. Dan nah, hati-hati kalau sudah muncul gatal, jangan sampai digaruk karena justru itu nanti menambah psoriasisnya. Jadi betul ya. Jadi dokter gigi Arnita ya usahakan pokoknya bicaranya jangan sampai menggaruk. Usapan, gosokan, garukan itu memicu lesi psoriasis. Jadi kalau misalnya gatal, nah itu bisa ada teknik. Jadi bisa dikompres pakai air dingin atau air hangat sebentar aja karena nanti dalam berapa detik biasa sudah hilang. Jadi misalnya gatalnya kambuh, masukkan ada botol air mineral yang 100 cc, masukkan kulkas, begitu gatal muncul diambil, tempelin. Dalam berapa detik nanti gatalnya bisa hilang. Kalau saya cenderung seneng yang dingin, anyep, air kulkas, sehingga untuk menghilangkan gatal saat itu bisa. Tapi memang itu tidak menyembuhkan penyakit, tapi untuk menghilangkan gatal. Jadi rangsang panas, rangsang dingin itu nutupi rangsang gatal. Nah, jadi model-model fisika seperti ini harus kita pelajari untuk ngakali bagaimana caranya gatalnya biar tidak mengganggu kita. Itu tekniknya seperti itu. Cucu baca nanti, tapi jangan sampai digaruk karena kalau digaruk nanti akan lebih tebal, lebih luas. Resikonya di situ kalau digaruk. Itu. Ya digaruk ya. Tapi memang ya normalnya ya insting ya, naluriah kan tetap kalau gatal mesti garuk ya. Nah, ini gini, jadi ada penyakit kulit namanya lichen simplex chronis ya. Nah, itu kan memang kadang-kadang gatalnya tidak disadari. Jadi ada teknik juga. Ini kenapa saya ngomong teknik, karena bahasa pasien kalau sudah ngomong teknik itu kesannya tips and trick. Jadi lebih nyantolnya lebih ya. Jadi kalau misalnya cenderung gatal terus nggak disadari, tangan kita itu jangan tidak diapa-apain. Jadi harus megang, dalam textbook itu disuruh megang bola atau megang apapun, yang penting tidak dalam keadaan kosong. Karena kalau tangan sudah memegang bola, ketika gatal itu perintah tangan itu dia akan cenderung memegang bola terus, tidak akan refleks garuk. Nah, jadi kalau misalnya sendirian lihat TV, nah itu tangannya iya sambil pegang. Jadi otak kita sudah memerintahkan tangan kita memegang bola. Jadi kalau misalnya tiba-tiba gatal itu tidak akan refleks menggaruk. Jadi untuk menghentikan refleks itu dengan cara tangan kita diperintahkan untuk memegang benda yang lainnya. Nah, itu tips triknya seperti itu. Dicoba aja nanti, mudah-mudahan tangan kita tidak refleks menggaruk. Nah, itu karena tangan kita sudah diperintahkan kita sendiri untuk memegang benda yang lain, sehingga tidak akan muncul refleks. Nah, itu yang diakali. Jadi refleks itu bisa diakali. Itu. Wah, jadi ya memang garuk ini tips and tricksnya dia dari mereka ya, Mbak dokter gigi Arnita ya. Jadi pegang apapun ya. Iya, boleh betul. Pegang adunan malah enak anjir gini persisisan. Pegang HP kanan kiri juga bisa. Dari Mbak Niken Larasati dari Facebook ya. Dok, saya AI-nya SSO virus sistemik ya. Terus Sjogren syndrome, SS, vaskulitis dan RA. Ini modal 4 ya. Saya ada bercak apa nih? Salt and pepper dok, di kaki. Oke. Ya, mana tuh? Dulu mengeras sampai suka robek. Semenjak konsumsi imunosupresan sudah tidak sekeras sebelumnya. Hanya kalau dicubit masih belum bisa ada rasa, dok. Apa ada obat kulit untuk bisa membantu kulit saya kembali bisa merasakan rasanya memang sakit itu. Iya, ya, biasanya itu tanda-tanda skleroderma biasanya. Ya, kalau orang Jawa kelompok itu ya. Iya, karena memang kulitnya kan di situ sarafnya kan dirusak juga. Artinya proses penyakit dengan ditandai bercak salt and pepper itu kan terjadi di proses lapisan kulit jangat. Sedangkan jaringan saraf itu kan terjadi di lapisan kulit jangat, dan itu ada resiko nanti memang sarafnya juga ikut terganggu juga. Nah, kalau seperti itu ya memang nanti menunggu klinisnya betul-betul lunak. Ini bahasanya kan awalnya keras terus lunak. Kalau lunak nanti ketika saraf itu juga tidak tertekan jaringan sekitarnya lagi, nanti biasanya bisa merasakan lagi, dan itu butuh waktu. Asal jaringan sarafnya belum rusak, gitu. Karena kan kita ketahui bahwa jaringan saraf itu bisa rusak karena tekanan, tapi bisa juga dia hanya
hanya sifatnya temporer. Nanti kalau apa itu tekanan itu sudah berangsur-angsur berkurang, nanti dia bisa mulai nimbul apa itu rasa-rasa lagi. Nah, biasanya kalau seperti ini karena itu sifatnya kita juga melihat penyakit awalnya, sambil menunggu penyakit awalnya bisa mengkonsumsi multivitamin, vitamin saraf. Jadi vitamin yang B1, B6, B12. Nah, itu tujuannya biar itu kan vitamin saraf ya, harapannya membantu saraf untuk bisa pulih. Tetapi prinsipnya memang harus penyakit utamanya dulu harus terkontrol dulu. Itu butuh waktu, nggak apa-apa. Yang penting penyakit aslinya terkontrol dulu, nanti makin lama mudah-mudahan bisa pulih seperti sedia kala. Tapi jangan berharap kalau sudah ada mulai keluhan di saraf nanti bisa 100% bisa pulih lagi. Jangan. Kulit pun juga sama, kalau sudah mulai muncul bercak-bercak seperti itu jangan diharapkan kembali 100% mulus seperti sedia kala, karena biasanya juga itu sudah merusak sel-sel penghasil pigmen, sehingga warnanya kemungkinan besar bisa membaik tapi tidak 100% bisa pulih lagi seperti sedia kala. Demikian juga saraf, jadi kemungkinan juga nanti bisa jadi tidak 100% pulih seperti sedia kala. Jadi kalau sudah kena penyakit ada resiko fungsi organ itu tidak bisa kembali 100%, tapi tubuh tetap akan memperbaiki dirinya sendiri. Jadi ketika ada kerusakan di tubuhnya, dan tubuh itu ketika sudah diobati dia akan regenerasi, memperbaiki dirinya sendiri. Hanya sayangnya tidak semua penyakit itu bisa kembali 100%. Nah, harapannya nanti mudah-mudahan kembali 100%. Tapi kalau nggak kembali 100% nggak apa-apa, yang penting penyakitnya sudah terkontrol. Intinya itu, penyakit utamanya sudah terkontrol, terus sarafnya yang yang diharapkan bisa mulai merasakan lagi. Jadi memang hanya menunggu proses seperti ini, karena tidak ada yang bersifat nanti dikasih obat terus nanti terus tiba-tiba terus pulih normal lagi, enggak. Karena proses waktu inilah yang diharapkan nanti pada akhirnya bisa kembali seperti semula. Iya, Mbak Niken ya. Jadi saya memang itu tadi betul disampaikan Dr. Eko ya, sklerosis sistemik dari pengaruh autoimun salah satunya. Yang jelas adalah aliran darah ke sana juga tidak begitu bagus. Nanti dokter akan sudah memberikan, Mbak Niken, jadi kan memberikan berbagai macam obat yang mana harapannya daerah yang ke sana juga bisa membaik, pengerasannya juga jadi melembek, sehingga harapannya juga rasa sensasinya panas, sakit segala macam itu bisa membaik juga ya. Sudah ada nanti obat-obat beberapa yang akan diberikan. Yang jelas adalah sabar, terus kontrol rutin minum obat terakhir ya. Jadi yang penting, soalnya autoimun itu tidak bisa seperti ya, mohon maaf, orang sakit batuk pilek 2 hari 3 hari sembuh. Nah, ini kan butuh waktu lama dan butuh kesabaran. Yang jelas support dari semuanya ya. Jadi yang Pak Niken ya. Terus kemudian dari aku bisa.com ya. Dok, apakah penyakit autoimun ini keturunan? Bagaimana mencegahnya? Karena orang tua saya menderita psoriasis nih. Ya, betul. Psoriasis memang penyakit keturunan ya. Autoimun ini penyakit autoimun ya. Nah, autoimun jelas penyakit keturunan. Bagaimana mencegahnya? Nah, ini memang kita tidak bisa mencegah kapan itu muncul, tidak bisa. Ya mudah-mudahan berharap nggak muncul ya. Cuman prinsipnya kita bisa, karena kita belum pernah tahu nanti muncul apa enggak. Nah, ini memang yang penting menjaga konsumsi makanan sehat ya, sayuran buah-buahan, karena dia mengandung banyak gizi, banyak antioksidan. Harapannya bisa membantu juga kalau terjadi proses peradangan. Terus konsumsi Yakult itu bisa ya, Yakult ya, probiotik ya, itu bisa secara teoritis bisa membantu merangsang T-regulator. Harapannya juga bisa menghambat penyakit autoimun bisa. Jadi dengan konsumsi sayuran buah-buahan dia juga bisa sebagai antiinflamasi, dan juga konsumsi probiotik yang bisa merangsang T-regulator untuk menghambat penyakit autoimun. Nah, itu bisa dipakai, bisa diminum rutin, karena insya Allah aman ya. Nah, mudah-mudahan tidak muncul ya. Tapi kalau orang tua
hanya satu yang kena, itu kemungkinannya sekitar angkanya antara 10 sampai 20% terjadinya. Tapi kalau misalnya dua-duanya kena, itu bisa mendekati 50%. Itu dari textbooknya yang pernah saya baca seperti itu. Jadi kalau hanya satu kena, kemungkinannya hanya antara 10 sampai 20%, dan itu juga sisanya bisa jadi tidak kena juga. Nah, mudah-mudahan termasuk kategori yang nggak kena. Tidak semua autoimun, orang tuanya ada autoimun, kita juga pasti kena enggak. Jadi mudah-mudahan yang dicari enggak. Itu tapi dengan menjaga pola makanan sayuran buah-buahan itu harapannya membantu tubuh kita sehat, tetapi juga bisa mengatasi kalau misalnya kita terjadi penyakit, bisa membantu proses untuk mengatasi inflamasinya itu. Ya, itu ya. Pola hidup sehat juga, karena kadang-kadang autoimun juga dipicu oleh stres. Ya, jadi jangan sampai stres, polanya jangan mutungan, jangan nesunan, jadi selalu gembira ria, makanan sehatnya dijaga. Nah, mudah-mudahan bisa terhindar banyak penyakit itu. Ya. Jadi itu ya. Ini dari akubesar.com. Jadi memang itu tidak selalu semua autoimun juga sama. Jadi timbulnya autoimun salah satunya memang faktor genetik, tapi memang tidak dominan ya. Ada sekitar 20-30% untuk keseluruhan dari autoimun. Tapi ya dari psoriasis malah cuma 10-20% ya, kalau cuma satu orang tua. Jadi yang penting ngatur pola hidup yang sehat ya. Dari stres berbahagia, itu yang sering saya sampaikan. Ini juga ini dari yang dari penyintas autoimun dulu, dari Mbak Wulan dari NEV ini. Dok, izin bertanya dok, kalau keloid itu apa penyakit kulit dok? Dan cara menghilangkan dan pencegahan agar tidak terjadi keloid gimana ini? Ya, kalau keloid jelas dia penyakit kulit jelas. Cuman penyakit kulit ini karena muncul karena ada luka. Jadi genetik jelas ya. Kalau ada luka, kalau orang genetik punya keloid, nanti bisa muncul keloid. Makanya jangan sampai ada luka. Jadi menjaga, jangan sampai kita jatuh, jangan sampai ke iris tangan, kalau misalnya deplok. Jadi prinsipnya jangan sampai terjadi luka. Itu. Terus jangan mencet-menceti jerawat, karena sering muncul di dada. Jadi kalau itu sering muncul di dada, ketika ada jerawat di dada, dipencet-pencet itu sering beresiko jerawatnya muncul di dada. Itu karena kadang-kadang yang gemes menceti jerawat. Jadi hindari mencet-mencet jerawat di bagian tubuh manapun yang muncul jerawatnya. Jadi menghindari adanya luka. Itu prinsip untuk pencegahannya. Kalau untuk pengobatannya biasanya memang yang efektif disuntik, memang harus ke dokter. Jadi keloid itu biasanya disuntik nanti bisa 2-4 minggu sekali sampai kempes. Insya Allah bisa diatasi, dan untuk pencegahannya jangan sampai ada luka, itu aja. Oke. Jadi memang itu ya, Mbak Wulan dari Nevi ya, keloid ini yang penting jangan sering mencet-mencet tadi lah. Mencet jerawat, jadi yang sering muncul itu kan di dada, dan itu ya, sering karena mencet jerawat. Keluar ya, iya. Jadi jerawat itu jangan sering dipencet lah. Ya. Terus ini dari Birsaid nih, dok saya punya hepatitis autoimun bagian hidung dan dahi memerah, kering juga ngelupas. Itu karena efek autoimun yang lain atau gimana ya dok? Nah ini bagian hidung, dahi memerah, kering juga ngelupas. Ya itu kemungkinan beda ya. Ini bisa jadi penyakit yang namanya dermatitis seborrheic. Jadi beda. Jadi kalau hepatitis itu kan biasanya kulitnya kuning, tidak merah ya. Nah, kalau ada muncul hidung, dahi merah, itu kemungkinan penyakitnya dan ada bagian yang ngelupas. Itu namanya penyakitnya dermatitis seborrheic. Nah, itu penyakit yang tersendiri dan itu genetik juga. Nah, ini bisa muncul kalau misalnya sering stres, termasuk mikir penyakitnya autoimun hepatitisnya ini. Nah, bisa jadi semakin kita berpikiran penyakitnya kok nggak sembuh-sembuh, stres, ya pada akhirnya penyakit itu bisa kambuh. Jadi penyakit dermatitis seborrheic itu bisa kambuh karena stres. Makanya selalu ya tadi bergembiralah, berbahagialah. Meskipun ada penyakit itu kan sudah ada dokter yang mengobati, sehingga dengan kita bergembira, berbahagia, tidak memikirkan penyakitnya. Yang penting tombol teko lara lunga, insya Allah penyakit juga tidak sering datang. Itu ingat tombol teko lara lunga, berbahagia. Nah itu insya Allah tidak gampang muncul penyakit-penyakit yang lain yang disebabkan oleh pikiran kita sendiri sebenarnya. Iya, ini yang ya seperti itu. Hati-hati ya. Tapi apapun yang di luar normal tetap kita harus hati-hati ya, tetap waspada, dan juga nanti
Kalau bisa ini apa kontrolkan ya, jadi tidak serta-merta diobati sendiri ya, kadang saya mengobati sendiri. Nggih. Itu ya dari biosite ya. Ini dari Instagram nih, Instagram kulit ya. Oh Instagram kulit nih. Mana ini coba nih. Berapa lamakah obat-obatan imunosupresan dapat digunakan kembali setelah vaksinasi? Dan misalnya kasusnya pada psoriasis yang mengalami kekambuhan kembali sekitar 2-3 minggu setelah vaksin kedua, sudah bolehkah vaksin, maksudnya gitu ya. Nah, ini pertanyaan untuk saya atau untuk dokter? Ya, ini sebenarnya lebih cenderung ke arah ahlinya vaksinasi Dr. Agus Joko itu. Ini ya, ini dari DV yang tanya ya, DV-nya kita ya. Kalau psoriasis kan penyakitnya aja. Ya, jadi memang seperti itu ya, psoriasis maupun virus yang sama. Jadi saya juga punya pasien beberapa banyak ya, psoriasis dapat. Jadi gini, intinya sama tadi. Vaksin ya, ilmunya vaksin adalah bagaimana untuk memicu tubuh kita menghasilkan antibodi yang spesifik terhadap apa yang dimasukkan. Maksudnya adalah misalnya COVID, berarti antibodi spesifik terhadap COVID. Itu nomor satu kuncinya di situ. Dua adalah harapannya membentuk memori sel B, memori sel T, ya. Harapannya ada masuk COVID, sel T, sel B, memori ini langsung serta-merta menghasilkan antibodi yang untuk melawan. Itu tujuannya vaksinasi. Permasalahannya adalah timbul kalau pada pasien-pasien yang tidak hanya autoimun, sebenarnya yang pasien-pasien yang non autoimun juga sama, tapi ini memang khusus autoimun. Karena autoimun mesti menggunakan obat-obatan imunosupresan ya. Imunosupresan jenisnya banyak sekali. Seperti di awal sudah saya sampaikan, intinya gini aja. Sebenarnya selama vaksin itu masih boleh mengkonsumsi obat. Selama vaksin masih boleh mengkonsumsi obat imunosupresan. Tapi harapan saya adalah dosis minimal. Dosis minimal yang masih bisa untuk mengontrol autoimunnya ya. Jadi autoimunnya terkontrol dengan baik dengan dosis yang paling minimal itu harapannya antibodi yang dihasilkan lebih optimal dibanding dengan apa itu tanpa divaksin ya. Tetapi tidak bisa mendekati orang yang normal karena memang orang normal kan tidak pakai obat-obatan, ini pakai obat dosis minimal yang bisa mengontrol. Jadi itu. Nah, kalau kita tanya selama vaksin aja boleh, tetapi nanti dalam waktu 2-3 minggu setelahnya kalau misalnya ada flare ya kita butuh dosis tinggi ya tidak apa-apa diberikan dosis untuk menangani flare-nya atau kambuhnya, tidak apa-apa ya diberikan. Sebenarnya untuk pembentukan antibodi butuh sekitar 2 mingguan ya, minimal 2 minggu itu sudah terbentuk ya, terbentuk dengan baik sebenarnya ya, 2 minggu ke atas itu baru bentuk dengan baik. Misalnya tadi 2 minggu lebih ada yang flare ya tidak apa-apa kita berikan dosis-dosis supresan. Walaupun memang apapun namanya dosis supresan itu mengganggu pembentukan antibodi. Nah, tapi kan kita melihat kegawatannya yang mana dulu. Jadi kita adalah memilih yang paling gawat yang mana, itu yang akan kita berikan dulu. Nah, sementara kalau memang menggunakan imunosupresan yang dosis tinggi, itu kalau bisa ya tetap jaga protokol kesehatan tadi. Yang penting paling utama itu ya. Jadi vaksinasi itu bukan segalanya. Vaksinasi adalah salah satu upaya untuk mencegah terkena COVID-19. Salah satu upaya. Tidak serta-merta divaksin itu nanti jadi Superman, enggak. Ya masih bisa terkena. Tetapi kalau dengan sudah divaksin, kalaupun terkena, ya insya Allah itu mungkin gejalanya kurang, istilahnya ya lebih ringan ya dibanding yang tanpa divaksinasi. OTG lah seperti itu. Ya jadi itu ya bisa diberikan supresan kalau memang life savingnya itu. Jadi itu ya dari tadi dari TV tadi ya. Terus dari ini Facebook dulu Mbak, apa dari ini? Oh dari ini ya? Oh dari Anita ya? Ini pertanyaan banyak tapi ini waktunya juga sih. Ini oh ini aja nih dokter, ini aja dokter Ika sekali ini dari Anita, dokter Gigi tadi. Dokter minta tolong dijelaskan bagaimana prosesnya seseorang bisa menderita penyakit autoimun yang ada psoriasisnya. Ya tidak semua penyakit imun ada psoriasisnya. Autoimun kan banyak sekali nggih, tapi prinsipnya apa itu salah satunya adalah psoriasis. Ya, psoriasis sendiri salah satu dipicu adalah bisa idiopati, nggak jelas pemicunya, bisa karena infeksi, bisa karena stres, trauma, garukan. Jadi kadang-kadang ketika ada infeksi itu merangsang apa itu sederhananya sistem imun untuk dia akan pada akhirnya akan membentuk lesi psoriasis.
itu. Atau ketika ada trauma pun juga, atau gosokan itu pun nanti juga pada akhirnya juga merangsang sistem imun itu akan bereaksi, terus kemudian akan membentuk lesi psoriasis. Jadi tergantung ada pemicunya apa tidak. Nah, yang jadi repot kadang-kadang tidak diketahui pemicunya, dia muncul dengan sendirinya. Kalau misalnya pemicunya misalnya karena sering jongkatan mengenai kulit, terus kemudian rambut kulit kepalanya itu sering muncul psoriasisnya, nah itu karena proses trauma. Nah, jadi dengan adanya psoriasis kita tentu harus tahu faktor pemicunya apa aja. Nah, sehingga dengan menghindari faktor pemicunya psoriasis juga tidak muncul. Ingat ya, salah satu pemicunya stres pikiran tadi, terus garukan, apa itu gosokan, trauma, luka itu juga bisa memicu psoriasis. Terus berjemur juga bisa memicu psoriasis. Terus sekarang ada proses inflamasi peradangan ya. Terus bisa juga karena apa itu obat-obatan juga bisa memicu psoriasis. Infeksi radang tenggorokan juga memicu psoriasis. Nah, jadi ketika sudah menderita psoriasis memang harus rajin banyak baca, tanya ke dokternya faktor pemicunya apa saja. Terus ketika dihindari harapannya nggak gampang muncul psoriasisnya itu. Ya, jadi itu ya. Ini memang waktunya sebentar lagi mau habis. Ini memang nggak, ya, masih banyak sekali. Iya, 24 jam sebenarnya. Dari Mbak Pinky nih, Pinky Lorenza ya, dari Instagramnya Muartini. Dok, izin bertanya, saya polymyositis dan dermatomyositis ya. Saya sering timbul herpes di beberapa bagian secara bersamaan. Bukan hanya satu tempat, misal di tangan, kaki, bahu, punggung, lipatan, dan lain, itu termasuk herpes. Sama satu lagi dok, saya di kulit kepala tebal seperti ketumbar, lalu di beberapa bagian tubuh timbul benjol-benjol kecil seperti jerawat gatal dok. Itu apa yang kadang merah seperti digigit nyamuk juga? Terima kasih. Banyak nih pertanyaan tadi. Iya. Ada timbul herpes nih. Ya, jadi kalau orang dengan penyakit autoimun seperti polymyositis atau dermatomyositis nih, itu kalau misalnya diberikan imunosupresan dari dokter, lah itu ada resiko terkena penyakit infeksi itu lebih mudah karena daya tahan tubuh itu sedang ditekan dengan adanya minum obat-obat imunosupresan. Nanti ketika ada virus masuk itu memang gampang sekali mudah muncul penyakitnya, termasuk penyakit herpes kalau itu memang betul-betul herpesnya. Terus berikutnya lagi, nah kalau ketombe terus muncul bentel-bentel kecil seperti jerawat gatal, nah itu hati-hati karena itu bisa jadi tanda-tanda mau adanya infeksi karena kan ada melentung ya, jadi seperti jerawat. Nah itu ada resiko terkena infeksi bakteri. Kalau tadi kan penyakit infeksi virus ya. Nah, ini ada resiko kena penyakit bakteri folikulitis namanya. Nah, itu yang berada di kulit kepala. Nah, itu juga salah satu resiko bisa terjadi karena konsumsi obatan imunosupresan dari dokter. Makanya tetap prinsipnya jangan menggaruk di bagian tubuh manapun ketika terjadi gatal. Karena kalau sudah garuk gatal, nanti ada resiko kuman masuk, bakteri masuk, virus masuk. Nah, itu bisa terjadi penyakit itu. Wah, itu memang namanya juga kurangnya kalau gatal digaruk ya. Garuk, nah. Dari Facebook ya, Facebook teman saya Dr. Mati nih dari Buria Sutresna. Pagi Pak Dokter nih, anak saya autoimun ITP ini umur 18 tahun ya, sekarang rambutnya rontok parah. Apa autoimun ITP bisa berpengaruh ke rambut nih ya? Nah, ini Dokter Agus Joko ini ITP. Iya. Seperti itu ya, jelas ini Buria Sutresna ya. Jadi nomor satu adalah penggunaan obat-obat imunosupresan dulu. Obat-obat yang untuk mengontrol ITP-nya itu memang salah satunya mempengaruhi bisa atau berpengaruh ke rambut rontok ya. Obatnya dulu nomor satu. Dua kali kalau ITP nanti kalau memang terjadi perdarahan dan bisa menimbulkan anemia, itu kan juga aliran darah ke sana juga tidak bagus ya. Terus kemudian nutrisi ke rambut juga kurang bagus, sehingga rambut juga mudah rontok. Diperparah misalnya asupan nutrisinya yang tidak baik ya, makan minum juga tidak bagus, karena memang orang-orang dengan yang penyintas ini kan dengan obat-obatan biasanya memunculkan nafsu makan juga berkurang banyak nih, drastis ya, sehingga
asupan nutrisi tidak bagus, dari penyakitnya juga bisa, dan dari obat-obat yang digunakan, ya. Jadi itu yang mempengaruhi rambut rontok, dan juga mungkin dari bagian Dokter Eko mungkin kebersihan juga kurang dan stres juga bisa, ya Dok ya. Iya, betul. Juga bisa menyebabkan rontokan rambut juga. Jadi memang ada beberapa mekanisme timbulnya terjadinya rambut rontok tadi Mbak Ulia, ya. Kemudian dari siapa lagi? Dari Tin Dewi ya. Ini satu lagi aja ya, soalnya waktunya ternyata udah gini ya. Tin Dewi ya. Panggil dokter, saya Dewi dengan SLE nih. Setelah kena COVID bulan kemarin, saya yang sekarang muncul bilang timbul jari-jari kaki dan jari tangan pucat, agak kuning. Kenapa ya dok? Nah, oh ini setelah kena COVID ya. SLE kena COVID ya, alhamdulillah ini memang masih bagus sekali. Memang sekarang penyintas autoimun juga ada beberapa, walaupun memang tidak sebanyak yang bukan autoimun ya. Saya ngerawat pasien autoimun yang kena COVID juga sedikit ya, jadi alhamdulillah memang jarang. Jadi intinya gini Mbak Dewi ya, coba nanti kalau masalah seperti ini coba nanti kita evaluasi, apakah memang karena ada faktor HB-nya yang rendah, itu anemia atau kurang darah, ataukah memang dua karena faktornya COVID sendiri, ya. Nanti akan kita lihat, kita evaluasi dulu. Kalau dari sini kira-kira agak sulit ya. Jadi yang jelas adalah coba diperiksakan dulu untuk cek darahnya terkait masalah kadar hemoglobinnya dulu, ya. Seperti apa, atau mungkin paling bagus ya dok, periksa ke dokter, nanti dokter akan mengarahkan, ya. Nanti akan saya evaluasi. Namanya COVID ya, COVID itu sekarang beda dengan yang setahun yang lalu. COVID yang sekarang adalah sering menimbulkan namanya long COVID, ya. Jadi keluhan itu akan sampai 4-6 bulan itu akan muncul terus, yang sesek, yang lemes, yang berdebar-debar dan tidak kurang sering mudah capek, ya. Itu semua sama, dan bisa juga memunculkan mudah berkeringat dingin dan pucat, masih mungkin, ya. Itu dulu, nanti sebaiknya coba nanti kontrol ya Mbak Tin Dewi ya. Silakan, nanti akan saya lihat dulu kalau memang di sini, ya. Dan Dokter Eko kita memiliki grup komunitas autoimun ya. Komunitas autoimun ini khusus yang penyintas autoimun yang silakan ikut bergabung ya. Kalau mohon maaf kalau yang bukan penyintas tidak boleh ikut. Nomor WhatsApp-nya adalah di 0852 8206 2239 ya. Saya ulangi, 0852 8206 2239 ya. Dan live streaming pada pagi hari ini bisa dilihat kembali di Facebook maupun YouTube-nya Rumah Sakit Dr. Marty. Dan kalau sudah dilihat diapakan Dokter Eko? Kalau sudah dilihat nih ya harus jangan lupa diapakan, jangan lupa di like, follow, subscribe, dan di share, jangan lupa ya share, karena memang insya Allah kalau di acara Sang Kopi Hangat kan memang tidak ada hoax ya, karena kita menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya. Untuk hari ini kan kita menghadirkan Dokter Eko ya, beliau adalah seorang spesialis kulit dan pakar untuk yang di bagian kulit ini. Dan karena terbatas waktu ya dokter, ini apapun sejam kok cepat sekali. Oh iya, kurang 24 jam. Saingan sama pom bensin mestinya. Oh iya, pom bensin kadang yang shift malam sudah ada, sudah tutup. Jadi yang terakhir Dokter Eko bisa menyampaikan ke sobat Marty maupun penyintas autoimun terkait masalah ini tentang kulit tadi, yang penyakit kulit pada autoimun. Silakan. Jadi untuk yang punya penyakit autoimun pada kulit seluruh raya, usahakan kalau berobat bisa datang ke Rumah Sakit Marty. Jadi kita bantu pengobatannya. Terus yang penting adalah kuncinya sabar, telaten, dan hindari stres. Karena pemicu autoimun juga stres. Insya Allah nanti bisa kita bantu, kita atasi sampai penyakitnya sembuh. Itu. Iya, betul sekali. Temu Marty, datangnya aja kalau di seluruh raya aja. Betul sekali, terima kasih sekali atas kehadiran Dokter Eko ya di Sangkir Kopi Hangat. Insya Allah kita akan bertemu kembali di sekitar minggu depan ya, di jam yang sama, jam 9 sampai jam 10 di acara Sangkir Kopi Hangat bersama saya Dr. Agus Sokusanto. Ya, mau dihadirkan kembali? Tidak apa-apa, nanti kita hadirkan kembali. Dokter Eko. Siap. Apapun Dokter Eko ini kan ya maskotnya aja tadi gimana metal ya. Sekali lagi terima kasih Dokter Eko atas kehadirannya dan juga sobat Marty penyintas autoimun sekalian. Kita cukup sekian karena memang waktu yang akan makin ini ya. Di Sang Kopi Hangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.